Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CS semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi sebuah video yaitu dari Tren Publika. Channel ini menceritakan, membawakan judul atau bertajuk "Wah, milenial Malaysia akan larut ke Indonesia. Budaya Melayu, bahasa Melayu, tamadun." Seperti itukah? Saya tidak tahu. Dan mari sama-sama kita tengok, kita reaction video ini. Kita mulai 1, 2, dan 3. Milenial Malaysia akan larut ke Indonesia. Maksudnya gimana ya, guys? Inilah sebenarnya yang dialami sebagian milenial Melayu Malaysia di zaman media sosial. Mereka akan terus gelisah, bahkan menderita. Ya, milenial Malaysia yang masih berada di alam Melayu, berada di dunia Melayu. Adapun milenial Melayu Malaysia yang sudah berada di dunia bahasa Inggris, di dunia global, mungkin tak peduli. Sementara milenial Cina dan India di Malaysia tentu punya dunia masing-masing. Jadi, ini mengenai nasib milenial Malaysia yang masih terjebak di alam Melayu. Milenial Malaysia yang masih berada dalam dunia ilusi yang diciptakan para pemimpin mereka itu setiap hari bisa pening. Soalnya di dunia Melayu, mereka akan bertemu dengan milenial Indonesia, netizen Indonesia yang berbahasa Indonesia. Sebab mereka rupanya paham bahasa Indonesia. Namanya juga bertemu di dunia bebas, dunia media sosial, maka dialog akan terjadi setiap hari. Nah, saat itulah milenial Malaysia akan menghadapi situasi yang sulit. Kenapa sulit ya? Kita bisa paham betul apa yang mereka alami. Selama puluhan tahun, sejak Malaysia merdeka pada 1957, mereka menerima doktrin dan propaganda yang menyesatkan. Semula tujuannya bagus, yakni untuk membangkitkan semangat kaum Melayu yang tertindas, dianggap pemalas, kurang pintar, dan tak berani melawan penjajah. Mereka dipompa, didorong, jadi kaum Melayu yang kuat dan hebat. Hanya saja, propaganda itu lama-lama dianggap sebagai sebuah kebenaran, dikira sebuah kenyataan, dianggap tamadun sungguhan. Oh, begitu ya. Dialog dengan netizen Indonesia membuat semua yang serba indah dan hebat itu tiba-tiba menjadi mimpi buruk. Membuat pening kepala. Mari kita lihat beberapa contoh saja. Misalnya ilusi konsep alam Melayu yang maha luas. Nyatanya, itu hanya jiplakan dari konsep Austronesia. Adapun konsep alam Melayu versi kecil, itu adalah wilayah Nusantara Indonesia. Begitu pula konsep Nusantara. Jelas sekali konsep Nusantara dikembangkan oleh Indonesia, warisan Majapahit. Jadi saya sedikit ngerti Malaysia juga juga ya ngotot menamai kepulauan Indonesia sebagai kepulauan ya. Melayu, mengikuti nama yang Sedikit dibuat penjajah. Ya. Aneh, Malaysia bukan negara kepulauan. Nyatanya, itu jelas kepulauan Indonesia. Karena Indonesia memang negara kepulauan. Begitu pula soal Mahawangsa Melayu. Sesuai kriteria UNESCO, Melayu adalah suku. Kalau Mahawangsa, bangsa Indonesia lebih layak disebut Mahawangsa. Selama ini Melayu Malaysia seolah-olah merasa sebagai pemilik bahasa Melayu. Hal ini menjadi bahan tertawaan dunia, karena bahasa Melayu berasal dari Austronesia dan berkembang pada zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu juga berkembang di Riau dan menyebar ke Nusantara. Kaum Melayu Malaysia pun merasa jadi asal-usul keturunan bangsa Nusantara. Padahal baik Melayu asli maupun Melayu palsu berasal dari Nusantara. Sejak dulu wilayah Indonesia jadi pusat peradaban karena tanahnya subur. Masih banyak konsep ilusi yang lain yang dikembangkan oleh profesor dan pemimpin Melayu Malaysia. Nanti saja kita ungkap lagi. Yang pasti, semua itu akan rontok satu persatu di zaman sekarang.
Begitulah teman-teman kondisi milenial Malaysia dan Indonesia di zaman media sosial di era digital. Yuk kita lanjut lagi ya. Oke. Kenapa semua konsep itu akan hancur? Berbeda dengan zaman dulu, saat belum ada media sosial, pemimpin Melayu Malaysia bisa terus-menerus membohongi generasi mudanya. Kini tidak bisa lagi. Malaysia tidak bisa mengurung anak mudanya. Indonesia. Dialog Melayu, terbuka lewat Malaysia media akan terus terjadi. versus Indonesia. Jadi propaganda alam Melayu akan pupus pelan-pelan. Sibuk itu kayaknya. Tamadun Melayu bakal berhadapan dengan kebudayaan dan peradaban Indonesia. Bahasa Melayu juga akan menghadapi bahasa Indonesia. Feodalisme di Malaysia pun bisa rontok karena jadi bahan tertawaan milenial Indonesia. Cepat atau lambat, politik perkauman di Malaysia akan hancur juga. Soalnya sudah ketinggalan zaman. Artinya, dalam pertarungan budaya itu, sebetulnya kaum Melayu Malaysia memasuki pertandingan yang tidak mungkin dimenangkan. Kebudayaan dan peradaban yang kuat dan besar yang pertarungan yang tidak akan mungkin dimenangkan. Kita lihat aja ya nanti kita lihat dulu kilas baliknya. Kayak Simpadan dan Likitan itu kan dulu milik Indonesia ya, diklaim milik Indonesia, tapi setelah masuk sengketa tapi ternyata dimenangkan oleh Malaysia ya guys. Itu menurut sahabat semua bagaimana, cocok enggak atau setuju enggak dengan reaksi saya ini? Kalau setuju boleh komentar di bawah, dan yang tidak setuju pun boleh komentar di bawah, tapi dengan cara yang sopan ya guys. akan menang. Tapi kalau dengar musiknya sih memang musik Jawa ini ya. Kebudayaan Indonesia dan bahasa Tapi ini memang Indonesia orang akan Indonesia terus yang berkembang bikin di ya. zaman sekarang. Maaf guys. Soalnya Indonesia merupakan negara besar. Iya. Pengguna internet dan pengguna media sosial di Indonesia termasuk dalam 5 besar di dunia. Dan hal ini merupakan modal besar. Bahkan, bisa-bisa kaum Melayu Malaysia malah larut dalam budaya Indonesia, dalam bahasa Indonesia, dan bisa saja menjadi Indonesia atau berperadaban Indonesia. Seperti itu ya. Mungkin ini yang punya channel ya ini guys ya, Tren Publika. Indonesia 84 miliar, USA 79, India 487. Wow. Rusia top. Vietnam, Pakistan, Jerman. Itulah teman-teman ulasan dari tim kami mengenai keadaan milenial zaman Oke, sekarang. guys. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton segitu video dulu ini. ya. Semoga bermanfaat Itu dan tadi. sampai jumpa lagi. Oke sahabat CS, demikian tadi dari Tren Publika, reaksi orang-orang Melayu, orang-orang Malaysia ya. Mereka itu akan larut dalam bahasa dan budaya mereka, ikut-ikutan dengan Indonesia ya. Kenapa seperti itu? Mungkin ya dengan berkembangnya waktu atau makin ramainya
penutur bahasa Indonesia. Apa seperti itu? Mungkin ya dengan berkembangnya waktu atau makin ramainya penutur bahasa Indonesia ya, penutur bahasa Indonesia ya, seperti itu. Jadi apalagi sekarang medsos itu lebih cepat ya berkembangnya suatu bahasa, termasuklah bahasa Indonesia ini. Sekarang ini bahasa Indonesia ini sekarang memang mendunia lah, itu menurut pribadi ya. Oke, demikian tadi sahabat CS reaksi saya tentang tren Publika. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru jumpa dengan channel ini saya mohon subscribe-nya biar saya tetap membangun channel ini dan membesarkan channel YouTube saya ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.